Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kami mau berkunjung ke salah satu keluarga besar Universitas Eka Sakti, kampus kami, Pak Julaidin, karena saya mendapat kabar istrinya usai operasi. Sahabat belajar, di kesempatan ini saya ingin sedikit saja menceritakan ketiadaan atau ketidakhadiran konten di 2 hari ini di kanal Tung Rusadi, karena di 2 hari ini kami memang agak sibuk dengan menerima tamu dari Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur. Kebetulan Pak Ketuanya, Pak Yusri Nur Alam, beliau juga sebetulnya keturunan dari Agam, itu berkunjung dalam rangka kunjungan kerja bersama dengan 4 pengurus EPK Provinsi Jawa Timur. Kami kemarin menerima EPK Provinsi Jawa Timur itu di ruang Bagonjong di lantai 2, tempat yang sama ketika kami, atau ruang yang sama ketika kami juga konsultasi dan melaporkan kegiatan EPK kepada Dewan Pembina EPK Provinsi Jawa Timur yang ex officio wakil gubernur. Di tempat itu kemarin kita berdiskusi banyak hal tentang EPK. Ada 4 catatan penting mengenai hasil dari pertemuan kunjungan kerja Jawa Timur itu, EPK Jawa Timur. Yang pertama, kita menyepakati adanya kesepahaman baru bahwa yang pertama nih, EPK yang merupakan kelembagaan atau organisasi masyarakat di bawah Kesbangpol merupakan organisasi yang lahir, digagas atau dibentuk oleh pemerintah dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, kemudian mempunyai fungsi untuk melakukan konsolidasi, koordinasi, berkegiatan antar etnis yang ada di satu daerah, dan tentu saja memperkuat pembauran kebangsaan. Jadi poin penting yang pertama adalah pasca reformasi, ini penegasannya, pasca reformasi pemerintah itu tidak hanya to drive gitu, mendriving, tetapi pemerintah juga sekaligus melakukan pemberdayaan dan pembinaan. Jadi pemerintah tidak hanya mengatur dan menyelenggarakan, tetapi juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi masyarakat itu ada yang dari, oleh, dan untuk masyarakat, ada juga yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi dari berdasar atau bersumber dari warga dan untuk warga. Saya membedakannya menjadi 2 saja, yaitu organisasi memang yang tumbuh dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat, dan organisasi yang memang juga difasilitasi, dikehendaki lahirnya tetapi berasal dari masyarakat tapi oleh pemerintah. EPK, FKUB, kemudian forum-forum sejenis lainnya, termasuk juga forum lansia begitu, di daerah itu diadakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan. Nah, EPK itu serupa itu. Dia lahir berdasarkan Permendagri nomor 34 2006 tentang Forum Pembauran Kebangsaan. Itu kesepahamannya. Jadi EPK itu dilahirkan atas dasar peraturan perundang-undangan. Kita membantu pemerintah, tetapi berasal dari organisasi atau warga masyarakat. Tentu saja pendekatannya etnis atau keorganisasian lainnya, paguyuban, dan untuk pembauran kebangsaan. Itu yang pertama. Kemudian kesepahaman kita yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa karena EPK itu lahir berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan, ex officio karena jabatannya wakil kepala daerah menjadi pembina, maka anggaran EPK menjadi keniscayaan. Anggaran EPK itu harusnya, mestinya
di setiap tahun anggaran itu sudah disiapkan. Jadi TAPD dan Banggar, halo, yang hari-hari ini sedang melakukan finalisasi untuk persetujuan kepala daerah dengan DPRD untuk penyusunan RAPBD tahun 2022, maka forum pembaruan kebangsaan di setiap levelnya, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga kecamatan atau desa atau dengan nama lain sebagaimana perintah Permendagri 34/2006 itu mestinya harus ada. Karena dibentuk atas perintah Permendagri, di-SK-kan oleh gubernur, wali kota, bupati, maka anggaran setiap tahunnya itu juga haruslah ada. Dan di bagian yang ketiga ini harus juga dipahami bahwa FVK serta FKUB dan beberapa forum sejenis ini juga tidak boleh diperlakukan sama dengan pemberian hibah kepada organisasi lain yang misalnya tidak boleh berturut-turut lebih dari dua kali tahun anggaran. Kenapa? Karena FVK hadir atas perintah peraturan perundang-undangan dan ex officio juga wakil kepala daerah yang memimpin forum ini. Hampir serupa dengan misalnya pramuka di beberapa tempat lainnya, yang ex officio juga wakil kepala daerah misalnya, atau ada kelaziman itu. Tetapi kalau ini tidak tegas di pasal 4 Permendagri disebutkan, di pasal 5 dipertegas lagi. Nah, ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, kita juga sepaham dengan EPK Provinsi Jawa Timur yang hadir, bahwa ke depan kita harus melakukan dialog yang intensif antar forum di EPK level provinsi untuk mendorong pemerintah pusat melakukan revisi terhadap Permendagri 34/2006, atau paling tidak melakukan tafsir dan pemberian penegasan untuk dua hal. Yang pertama, soal kedudukan EPK, kemudian yang kedua soal penganggaran tadi. Jadi kita akan melakukan koordinasi. Itu catatan yang ketiga. Catatan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga menghendaki revisi Permendagri 34/2006, karena di sana tidak diatur adanya forum pembauran kerukunan atau forum pembauran kebangsaan di level nasional, dan itu sangat penting. Insya Allah di tanggal 26, 27 dan 28 kita akan ke Pekanbaru, ke Riau untuk melakukan seminar nasional curah pandangan, curah pendapat forum pembauran kebangsaan provinsi se-Sumatera Barat atau regional Sumatera, maksud saya, bukan Sumatera Barat. Itu saja, sampai bertemu di konten berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.